Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai 3 kemungkinan skenario yang akan terjadi untuk final battle versus Kaido. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. Pertama, kami ingin memulai dengan membahas poin yang telah kami baca beberapa kali, apakah Luffy dan aliansi akan gagal nanti? Sejujurnya, kami dapat dengan yakin mengatakan bahwa tidak, mereka tidak akan gagal. Kami tidak melihat skenario di mana pada akhir arc, Wano tidak dibebaskan dari Kaido dan anak buahnya, dan izinkan kami memberitahu kalian alasannya. Kami telah melihat komentar yang mengatakan bahwa Luffy belum siap untuk menghadapi Yonko Kaido, bahwa dia perlu tumbuh dalam kekuatannya, bahwa Luffy membutuhkan kegagalan lain seperti di Marineford atau semacamnya. Dan kalian tahu apa? Kami mengerti dan mungkin setuju dengan beberapa poin tersebut. Namun, kami pikir ada beberapa orang yang tidak mengerti. Wano bukan cerita Luffy. Dan kami dapat mendengar beberapa dari kalian berkata, tapi One Piece adalah kisah Luffy, ini adalah pertempurannya, perangnya. Dan kalian benar. Namun, Luffy tidak memiliki kepentingan nyata dengan Kaido, tidak ada beban emosional atas tindakannya. Iya, dia ingin menendang pantat Kaido karena semua yang telah dia lakukan pada Momonosuke dan keluarganya. Dia ingin mengalahkannya karena terkena Bagura tepat di wajahnya, dan karena Kaido adalah seorang Yonko, Luffy harus menghadapinya, mencapai puncak. Namun, Wano bukanlah Enies Lobby atau Marineford. Luffy tidak menghadapi Kaido karena dia menculik Sabo, atau dia akan mengeksekusi Vivi. Dia di sini untuk mendukung Momonosuke dan Kinemon, karena mereka adalah nakama yang berharga, dan dia ingin membantu mereka mencapai impian mereka, dan semakin dekat dengannya di sepanjang jalan. Ini bukan Marineford atau Enies Lobby baru, arc ini adalah Alabasta baru. Sekarang, mengapa itu berarti Wano akan bebas di akhir cerita? Bagaimanapun, beberapa orang akan berpendapat bahwa fakta Luffy tidak memiliki investasi emosional langsung dengan Wano, dan Kaido menjadikannya arc yang sempurna untuk kegagalan. Tapi, ini adalah kisah Momonosuke dan Kinemon dan Oden. Kisah mereka tentang membuka perbatasan Wano, mengalahkan Kaido, tentang pembalasan, dan mereka sudah gagal sekali. Oden mencoba mengalahkan Kaido, dan dieksekusi karena masalahnya. Ini adalah bagian kedua dari cerita Momonosuke. Paruh pertama adalah 20 tahun yang lalu. Dengan apa yang terjadi dengan keluarga dan negaranya, Momonosuke telah menjalani sebuah harapan baru dan kerajaan menyerang kembali. Tidak masuk akal naratif untuk cerita Momonosuke berakhir dengan kegagalan lagi, terutama yang telah diatur begitu lama. Bahkan cerita yang paling suram pun tidak melebih-lebihkan kegagalan karakter mereka, karena orang-orang berhenti peduli. Sekarang, masih ada masalah bagaimana itu akan terjadi? Jika Wano pasti akan bebas di akhir arc Wano nanti, bagaimana itu akan terjadi tanpa merendahkan Kaido dan Big Mom serta kekuatan dan ancaman yang mereka miliki? Nah, kami punya 3 jalur yang bisa kami lihat pengambilan ceritanya. Ketiganya tergantung jalur yang ingin diambil Oda setelah Wano. Kami pikir ketiganya mungkin, tetapi kami memiliki satu favorit di antara ketiga jalur ini. Sekarang, mereka tidak saling eksklusif. Beberapa elemen dari salah satu jalur dapat lebih berbahaya. 1. Luffy dan teman-temannya hanya mengalahkan Kaido, dan mungkin Big Mom. Ini adalah jalan yang paling lurus. Setelah perang yang panjang dan melelahkan, Luffy, dengan bantuan aliansi, mengalahkan Kaido. Kami pikir jalan ini akan menandakan niat Oda untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini benar-benar akhir dari One Piece.
Ini adalah jalan yang paling menunjukkan bahwa Luffy siap untuk duduk di posisi Yonko dan jatuh bersama siapapun. Ya, dia akan mendapat banyak bantuan dari orang lain, tetapi kalian bisa bertaruh apapun dia akan memiliki pukulan terakhir, dan mulai sekarang, kekuatan dan kekuatannya akan dengan cepat tumbuh menjadi seseorang yang dapat menghadapi Yonko sendiri. Dua pihak ketiga mendapatkan Kaido. Kami pikir kita semua berharap bahwa kekuatan lain akan muncul di Wano, dari Marinir ke Sword hingga Blackbeard. Angin bertiup menuju perang besar-besaran, dan tidak mengherankan jika pihak lain memanfaatkan kekacauan untuk memajukan agenda mereka nanti seperti yang dilakukan Kurohige di Marineford. Jalur ini menurut kami sangat menarik, karena di jalur ini kami bisa melihat Luffy benar-benar kalah dalam pertarungan namun, tetap mencapai tujuan membebaskan Wano. Di jalan ini, setelah pertempuran yang panjang dan sulit, Luffy masih bisa kalah dari Kaido, naga itu terbukti terlalu banyak untuk ditangani Luffy di levelnya. Namun, di sini, Kaido akan sangat lemah, yang memungkinkan pihak ketiga masuk dan membunuhnya. Dua pihak yang paling mungkin adalah Blackbeard atau Marinir. Bagian tersulit dari jalan ini adalah kenyataan bahwa orang yang mengalahkan Kaido tidak perlu memiliki minat untuk menaklukkan Wano. Jika Marinir melakukannya, mungkin anggota Sword melakukannya, kami pikir kebanyakan dari kita bisa melihat Aokiji milik Sword, dan sementara kami percaya bahwa Yonko lebih kuat dari Admiral. Kami bisa melihat Aokiji baru mengalahkan Kaido yang sangat lemah. Terutama karena kita tidak tahu berapa banyak dia telah tumbuh dalam 2 tahun terakhir ini. Atau jika itu adalah Marinir yang sebenarnya, mungkin pasukan mereka dibiarkan cukup lemah oleh perang, sehingga mencoba mengambil alih Wano tidak mungkin karena jujur saja, pemerintah dunia ingin sekali menguasai Wano. Bagaimanapun, Kaido dipenjara atau dibunuh, Wano tetap bebas. Namun, jika Blackbeard adalah orang yang melakukannya, kami dapat melihat ini sebagai momen ketika kami mengetahui betapa menakutkannya dia dalam 2 tahun terakhir. Kami bisa melihat skenario jika Kaido melemah, dan Blackbeard masuk dan benar-benar menghancurkannya. Terakhir kali kita melihat Blackbeard bertarung melawan Yonko yang setengah mati, Shirohige benar-benar menghancurkannya. Tanpa krunya di sana, sejujurnya kami tidak berpikir Blackbeard membunuh Shirohige. Itulah mengapa ini akan menjadi saat yang tepat untuk menunjukkan pertumbuhan kekuatannya. Setelah menetapkan bahwa Kaido adalah ancaman besar sehingga Luffy masih kalah setelah semua usahanya, akan sangat mengerikan bagi Blackbeard untuk masuk dan menghancurkan Kaido sepenuhnya seperti itu bukan apa-apa. Namun, itu hanya sesuatu yang keren yang ingin kami lihat, Blackbeard bisa datang dan bertarung keras dan sulit dengan Kaido dan nyaris tidak menang. Ujung-ujungnya sama saja, Blackbeard membunuh Kaido dan kemungkinan besar mengambil buahnya. Sekarang, kami kesulitan membayangkan Blackbeard pergi diam-diam setelah membunuh Kaido, tapi mungkin pertarungannya dengan Kaido membuatnya terlalu lemah, atau mungkin setelah memenuhi tujuannya, dia hanya mengatakan bahwa dia harus membuang waktu melawan Big Mom dan yang lain, lalu keluar dengan tertawa. Hal lain yang kami sukai dari jalur ini adalah kami benar-benar dapat melihat jeda waktu setelahnya, mungkin hanya beberapa bulan, atau setidaknya pelatihan yang cukup keras dari Luffy, yang mencoba membangunkan buah iblisnya atau semacamnya. Karena jalan ini akan menunjukkan kepada Luffy bahwa dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin benar-benar menjadi Raja Bajak Laut. Terutama jika Blackbeard yang mengeluarkan Kaido dan mengambil buah iblisnya. Luffy perlu tumbuh secara besar-besaran untuk dapat bersaing dengannya. 3. Big Mom mengkhianati dan membunuh Kaido. Kami bisa melihat Big Mom begitu saja meninggalkan Kaido jika terlalu sulit,
atau secara aktif mencoba membunuhnya, di salah satu skenario lainnya. Sama seperti Squardo, kami pikir kita akan melihat pengkhianatan yang akan mengubah gelombang perang ini. Pengkhianatan, aliansi bajak laut telah disorot oleh Oda. Kami tidak akan pergi ke Ak ini tanpa pengkhianatan besar, tidak termasuk Kanjuro. Itulah tadi 3 kemungkinan skenario yang akan terjadi untuk pertarungan terakhir melawan Kaido. Jika kalian memiliki pendapat lain yang tidak disebutkan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.